Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Evidence sebagai sistem manajemen keuangan UMKM. Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah banyak aktivitas bisnis termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika dahulu pencatatan keuangan dilakukan secara manual menggunakan buku kas, sekarang proses tersebut dapat dilakukan secara digital melalui sistem disebut Evidence. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi manajemen keuangan berbasis Excel FBA yang menerapkan konsep Efinage untuk membantu UMKM dalam mengelola keuangannya secara lebih efektif dan efisien. Next. Adapun latar belakang dan putusan masalah. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi, mengelola anggaran, serta membuat laporan keuangan secara teratur. Akibatnya, pemilik usaha sering mengalami kesalahan pencatatan dan kesulitan mengetahui kondisi keuangan usahanya. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan Efinage? Bagaimana peran Efinage dalam UMKM? Bagaimana implementasi Efinage? Menggunakan Excel FBA? Apa kelebihan dan kekurangan Efinage? Apakah Efinage layak digunakan dalam jangka panjang? Next. Selanjutnya itu konsep dan peran Efinage dalam UMKM. Efinage atau Electronic Finance merupakan sistem pengelolaan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyediaan informasi keuangan. Tujuan utama Efinage adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data keuangan. Dalam UMKM, Efinance memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, membantu pencatatan transaksi, kedua, mengurangi kesalahan perhitungan, ketiga, menyediakan informasi keuangan secara tepat, keempat, membantu pengambilan keputusan bisnis, kelima, komponen utama Efinance terdiri dari input, proses, penimbangan data, dan output berupa laporan maupun grafik keuangan. Next. Selanjutnya, studi kasus aplikasi manajemen keuangan berbasis Excel FBA. Pada penelitian ini, kami mengimplementasikan konsep Efinage dalam aplikasi manajemen keuangan berbasis Microsoft Excel FBA. Aplikasi ini dibuat untuk menggantikan pencatatan manual menjadi sistem yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan. Di dalam aplikasi tersebut, beberapa fungsi utama, yaitu pertama, pencatatan transaksi, pemasukan, dan pengeluaran. Kedua, pengelolaan anggaran untuk membantu pengontrol penggunaan dana usaha. Ketiga, dashboard untuk menampilkan informasi kondisi keuangan secara ringkas. Keempat, laporan otomatis yang dapat dibuat berdasarkan data transaksi yang telah diinput. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna tidak perlu lagi menghitung secara manual karena sistem akan mengelola data secara otomatis. Pada bagian ini, saya akan memperlihatkan aplikasi yang telah kami buat. Ini adalah halaman beranda atau dashboard yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan. Selanjutnya, terdapat menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, terdapat menu anggaran yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dana usaha. Terakhir, terdapat laporan dari grafik yang digunakan untuk melihat perkembangan keuangan secara visual. Next. Adapun manfaat dan analisis kelebihan dan kekurangan Efinage. Berdasarkan hasil implementasi Efinage memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data. Kedua, mengurangi kesalahan perhitungan karena dilakukan secara otomatis oleh sistem. Ketiga, laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan data tersimpan lebih rapi. Keempat, biaya implementasinya relatif murah karena menggunakan Microsoft Excel yang umum digunakan. Namun demikian, Efinage juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, sistem masih tergantung pada perangkat komputer.
Kedua, terdapat risiko kehilangan data apabila pengguna tidak melakukan backup secara berkala. Ketiga, diperlukan pemahaman dasar teknologi agar aplikasi dapat digunakan secara optimal. Meskipun demikian, kelebihannya lebih besar dibandingkan kekurangannya. Next. Selanjutnya, kelayakan dan prospek jangka panjang Epinet. Kelayakan dan prospek jangka panjang. Menurut kelompok kami, Epinet sangat layak digunakan sebagai solusi jangka panjang bagi UMKM. Hal ini karena sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung pertumbuhan usaha. Selain itu, aplikasi yang kami buat masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, menambah sistem logis pengguna, menambahkan backup otomatis, menambahkan fitur cetak PDF, menghubungkan dengan database, mengembangkan aplikasi berbasis web atau cloud. Dengan pengembangan tersebut, aplikasi akan semakin relevan untuk menggunakan di masa depan. Next. Ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan, data aset, monitoring, anggaran, serta pembuatan laporan secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Halaman beranda. Tampilan pertama adalah menu beranda. Pada halaman ini terdapat informasi ringkasan keuangan perusahaan yang terdiri dari total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo perusahaan. Jumlah transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat pesan motivasi yang bertujuan memberikan semangat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Data yang tampil pada halaman ini akan diperbarui secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah diinput oleh pengguna. Selanjutnya ada juga menu transaksi. Menu ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Pada menu ini tersedia beberapa komponen, yaitu tanggal transaksi dan nominal transaksi, jenis akun atau kategori transaksi. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan transaksi ke database. Terdapat juga tabel aktivitas keuangan terbaru yang berfungsi menampilkan transaksi terakhir yang telah diinput sehingga pengguna dapat memonitoring aktivitas keuangan secara real time. Selanjutnya, menu dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat monitoring keuangan perusahaan. Pada halaman ini terdapat status keuangan perusahaan, presentasi pengeluaran, target anggaran, dana yang telah digunakan, sisa anggaran, dan status anggaran. Jika pengeluaran ini masih berada dalam batas aman, maka status anggaran akan menunjukkan kondisi aman. Itu ada menu aset. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh aset perusahaan. Data yang dapat diinput meliputi seperti kode aset, nama aset, kategori aset, kondisi aset, lokasi aset, dan keterangan aset. Nominal atau nominal aset. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data ke database. Apabila terdapat data yang tidak diperlukan lagi, pengguna dapat menggunakan tombol hapus. Seluruh data yang akan ditampilkan pada data aset di bagian bawah sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pencarian data. Selanjutnya ada menu laporan. Menu ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan data yang telah tersimpan dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan total transaksi perusahaan, total nilai aset perusahaan, total anggaran. Tersedia beberapa filter yang dapat digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kebutuhan tertentu. Tombol tampilkan digunakan untuk menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih. Sedangkan tombol yang dibersihkan digunakan untuk menghapus hasil filter dan mengembalikan tampilan ke kondisi awal. Fitur laporan ini membantu pengguna dalam melakukan analisis data keuangan perusahaan secara lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan,
dapat disimpulkan bahwa Finance merupakan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang sangat bermanfaat bagi UMKM. Implementasi Finance melalui aplikasi Microsoft Excel FBA yang kami buat mampu membantu mencatat transaksi, pengelolaan anggaran, penyediaan dashboard, serta pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Oleh karena itu, Finance dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan UMKM baik saat ini maupun di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.